Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herdi di sini di channel Papa Gaptek. Nah, kali ini kita mau lanjut lagi ya teman-teman, yaitu soal dan pembahasan SKB CPNS perawat ya teman-teman. Kali ini yang mau kita bahas yaitu FR SKB CPNS perawat yang terbaru ya teman-teman, dari FR teman-teman yang sudah ujian kemarin-kemarin ya teman-teman, 2019-2020. Kali ini dibagi part 1 dulu ya teman-teman. Adapun subnya di sini soal-soalnya ada 5 soal, yaitu tentang SOP, tentang gadar, fase kehilangan, tentang KMB, dan metode keperawatan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus memberikan informasi menarik seperti ini lagi ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1. Di sini seorang laki-laki umur 40 tahun dirawat di RS dengan keluhan nyeri pada lidah. Hasil pemeriksaan fisik terdapat massa tongu dekstra berukuran 5x3 x 1 cm. Disfagia, tekanan darah 120, frekuensi nafas 18 kali per menit. Saat ini klien menjalani pemasangan NGT. Klien diberikan posisi semi fowler, hidung dibersihkan dan diberi pengalas pada daerah dada. Bengkok didekatkan ke pasien. Selang NGT diukur dari epigastrium sampai ke hidung dan dibengkokkan ke telinga, lalu diberi tanda. Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan pada prosedur keperawatan tersebut? A. Berikan makanan dalam bentuk cair. B. Beri Vaseline atau pelicin pada ujung selang. C. Lakukan tindakan pemberian makanan dengan pasang corong. D. Masukkan ujung selang yang diklem ke dalam kom yang diberi air. E. Masukkan udara dengan spuit ke dalam lambung melalui selang dan dengarkan. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini tentang SOP ya teman-teman, SOP pemasangan NGT. Jawabannya yaitu B ya teman-teman. Beri Vaseline atau pelicin pada ujung selang. Kita lanjut ke pembahasan di sini teman-teman. Berarti pembahasannya SOP ya teman-teman. Prosedur pemasangan NGT. Yang pertama yaitu memberi salam dan menyapa pasien. Lalu panggil pasien dengan namanya dan memperkenalkan diri. Menerapkan prosedur tentang tindakan yang akan dilakukan dan tujuan tindakan pemasangan NGT. Yang keempat, atur posisi pasien, tidur terlentang dengan kepala ditinggikan, pakai 1-2 bantal, sehingga mempermudah pada saat pemasangan NGT dilakukan. Lalu yang kelima, petugas menggunakan sarung tangan. Selanjutnya, 6. Ukur panjang cub atau selang yang akan digunakan dengan menggunakan metode. Adapun metodenya, metode tradisional, ukur jarak dari puncak lubang hidung ke daun telinga dan ke processus kyphoideus di sternum. Ada juga dengan metode Hansen, mula-mula ditandai 50 cm pada cub atau selang, lalu lakukan pengukuran dengan metode tradisional. Selang yang akan dimasukkan pertengahan antara 50 cm dengan tanda tradisional. Lalu yang ketujuh, beri tanda pada panjang selang yang sudah diukur dengan plester. Yang kedelapan, beri Vaseline atau pelicin pada ujung selang sepanjang 10-20 cm ya teman-teman. Lalu yang kesembilan, informasikan kepada pasien bahwa selang akan dimasukkan melalui hidung dan diinstruksikan kepada pasien agar menelan perlahan-lahan. Yang ke-10, fiksasi selang NGT
dengan plester dan hindari penekanan pada hidung. Yang ke-11, tutup ujung luar NGT. Nah, itu dia tadi teman-teman SOP-nya gimana? Apa sudah cukup jelas? Atau teman-teman punya jawaban lain atau punya SOP lain tentang pemasangan NGT? Oke, teman-teman boleh komentar aja di bawah. Kita langsung aja ke soal nomor selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Nomor 2, 5 orang korban kecelakaan angkutan umum, 1 orang laki-laki umur 40 tahun dengan fraktur terbuka pada ekstremitas, seorang perempuan hamil 7 bulan dengan trauma abdomen dengan perdarahan per vagina, 1 orang wanita 17 tahun dengan kondisi tidak sadar, seorang anak laki-laki 5 tahun menangis histeris, seorang wanita 80 tahun dengan trauma pada kepala. Bila di tempat itu Anda seorang diri, apakah tindakan yang Anda lakukan? A. Meminta bantuan. B. Melakukan triase sebelum menolong. C. Memindahkan korban ke tempat aman. D. Menolong ibu hamil yang mengalami perdarahan. E. Menolong wanita 80 tahun dengan trauma kepala. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 yaitu di sini B ya teman-teman, melakukan triase sebelum menolong. Pembahasan, hal pertama yang dilakukan oleh seorang perawat adalah melakukan asesmen awal dan pertolongan pertama pada kasus darurat seperti kecelakaan lalu lintas. Istilah ini dinamakan triase, yang merupakan sebuah sistem yang dapat memudahkan petugas kesehatan dalam melakukan tindakan yang dibutuhkan dalam situasi gawat darurat. Oke, itu dia tadi penjelasannya ya teman-teman. Gimana? Apa sudah jelas atau teman-teman punya jawaban lain untuk soal nomor 2 ini ya teman-teman? Teman-teman boleh komentar di bawah, nanti kita akan bahas sama-sama ya teman-teman. Kita langsung lanjut aja dulu ke soal nomor 3. Nomor 3, seorang perempuan 37 tahun yang dirawat di RS Jiwa merasa letih, lemah, pucat, detak jantung cepat setelah didiagnosa HIV/AIDS. Sambil terisak menangis, ia mengatakan tidak percaya. Ini tidak mungkin terjadi pada saya. Apakah fase kehilangan pada kasus di atas? A. Acceptance. B. Bargaining. C. Depresi. D. Denial. Atau E. Anger. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini yaitu D ya teman-teman, denial. Pembahasan, kehilangan memiliki 5 fase. Yang pertama yaitu fase denial. Reaksi pertama adalah shock, tidak mempercayai kenyataan. Secara verbal akan mengatakan itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi. Lalu yang kedua fase anger atau marah. Mulai sadar akan kenyataan, marah diproyeksikan pada orang lain. Lalu yang ketiga ada fase bargaining, tawar-menawar. Ucapan secara verbal dapat berupa pengandaian. Kenapa harus terjadi pada saya? Kalau aja yang sakit bukan saya, seandainya saya hati-hati. Lalu yang keempat, fase depresi, menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara atau putus asa, menolak makan, susah tidur, letih, dorongan libido pun menurun. Lalu yang kelima atau terakhir yaitu fase penerimaan atau acceptance. Pikiran pada objek yang hilang berkurang. Respon secara verbal dapat berupa, apa yang dapat saya lakukan agar cepat sembuh? Ya, akhirnya saya harus dioperasi. Nah, itu dia tadi teman-teman jawabannya. Gimana?
masih cukup mudah bukan? Terutama buat teman-teman yang sudah sering belajar tentang fase kehilangan ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal selanjutnya, yaitu nomor 4. Seorang laki-laki umur 35 tahun masuk IGD dengan keluhan nyeri luka bakar di wajah, tangan kanan bagian depan, kaki kanan bagian depan, dan alat kelamin. Berat badan 50 kilo. Berapakah persentase luka bakar? A 19%, B 24%, C 36%, D 37%, atau E 58%. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu A ya teman-teman, 19%. Kita langsung lanjut ke pembahasan. Di sini kita menggunakan perhitungan luas luka bakar dengan rumus rule of 9. Adapun gambarnya di sini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Lalu kita masukkan nilainya. Wajah itu dinilai 4,5% ya teman-teman. Lengan kanan bagian depan itu 4,5%, kaki kanan depan 9%, dan kelamin 1%. Sehingga jika dijumlahkan yaitu 19% ya teman-teman. Nah, itu dia tadi jawabannya teman-teman. Gimana, masih mudah bukan? Buat teman-teman yang sudah sering belajar tentang rumus ini mungkin sangat mudah ya soal seperti ini. Atau teman-teman punya jawaban lain untuk soal nomor ini ya teman-teman, boleh komentar aja di bawah. Atau teman-teman punya soal seperti ini lagi, boleh komentar juga di bawah. Nanti kita bahas sama-sama ya teman-teman. Langsung kita lanjut ke nomor terakhir aja di sini, yaitu soal nomor 5. Nomor 5, perawat di ruang interna dalam memberikan pelayanan keperawatan selalu memberikan kepuasan pada pasien karena pelayanan yang diberikan secara komprehensif. Di samping itu, perawat senantiasa memperlihatkan kerja yang lebih produktif melalui kemampuan kerjasama dan komunikasi yang baik antar perawat. Apakah metode asuhan keperawatan yang digunakan perawat tersebut? A. Tim, B. Kasus, C. Primer, D. Fungsional, atau E. Kombinasi tim primer. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini yaitu A ya teman-teman, tim. Pembahasan metode asuhan keperawatan yang digunakan oleh ruangan tersebut adalah metode tim. Metode asuhan keperawatan tim merupakan upaya yang dilakukan secara individu dan saling berkoordinasi dengan baik guna mencapai kinerja yang lebih baik yang ditandai dengan tingginya kepuasan klien. Oke, itu dia penjelasan soal yang terakhir ya teman-teman. Gimana, sudah cukup jelas atau teman-teman punya jawaban lain untuk soal ini? Teman-teman boleh komentar di bawah aja. Nanti kita bahas sama-sama ya teman-teman. Oke, itu dia tadi FR SKB CPNS Perawat yang part 1 ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik seperti ini lagi ya teman-teman. Kalau gitu, Herdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.